Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yakin, walladhi arsyadana ila siratil mustaqim, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Salimah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam acara Kurma Kultum Ramadan bersama sahabat-sahabat Salimah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ya. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, mengabulkan doa-doa permohonan bagi mereka yang memohon kepadaku. Maka hendaknya mereka falyastajibu li, beriman kepadaku dan mengikuti segala perintahku, maka agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini cukup menarik untuk kita kaji, di mana ketika kita mengamati diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kalimat atau kata sa'ala yas'alu, mereka bertanya, biasanya Allah akan menyematkan kata kul, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menarik dalam ayat ini, Allah tidak menyematkan kata kul, ya, ketika mereka bertanya apakah Allah itu jauh ataukah itu dekat dalam masalah mereka bagaimana untuk menyampaikan permohonan dalam doa-doa mereka. Dari sinilah, ya, para ulama menyampaikan bahwa sesungguhnya saat kita berdoa, kita bisa langsung menyampaikan kepada Allah tanpa perantara siapapun, meskipun itu manusia termulia, kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sekali para ulama yang menyampaikan bahwa doa merupakan cara berkomunikasi langsung antara Allah dengan hamba dan antara hamba dengan Rohnya. Dengan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau, ad-du'a mukhul ibadah, bahwa sesungguhnya doa adalah inti daripada ibadah. Kenapa demikian, sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah? Ya, karena di dalam doa ada pengakuan kita tentang kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemaha-besaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kemaha-kuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan di dalam doa-doa yang kita panjatkan, pastinya ada pengakuan dan pernyataan dari diri kita tentang ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara tidak langsung ketika kita berdoa kepada Allah, maka di sana terkumpul 3 jenis tauhid sekaligus, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan juga sifat. Dari sinilah, ya, yang menunjukkan keagungan tentang
doa itu sendiri. Sehingga doa merupakan inti daripada ibadah. Dan bulan Ramadan merupakan momen yang sangat tepat bagi kita untuk melangitkan doa-doa kita. Kenapa bulan Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi kita untuk melangitkan doa-doa kita? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah, Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Siapakah mereka? Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang kedua, as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Dari hadis ini sangat jelas bisa kita simpulkan bahwa orang yang sedang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan, merupakan golongan orang yang terkabul doanya, yang tidak tertolak doanya. Selama kita berpuasa, dari sejak menyantap sahur sampai kita membatalkan puasa kita, saat itulah doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apabila doa ini kita sampaikan kepada Allah sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturan-aturannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda talatin." Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah ya, dari seorang muslim yang dimana doa itu dipastikan tidak mengandung dosa, ya, tidak juga mengandung permohonan untuk memutuskan silaturahim, maka Allah akan mengkabulkan doanya melalui 3 variasi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Nah, 3 variasi tersebut adalah yang pertama, antu ajalalahu da'watahu. Dia disegerakan doanya, minta A dapat A, minta pekan ini dapat pekan ini. Itu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah adalah disegerakan. Yang ini barangkali sering kita pahami dengan yang dimaksud doa diijabahi, dikabulkan, itu ya seperti itu gitu ya. Padahal kalau yang kita pahami dari hadis Rasulullah ini disegerakan. Karena doa yang mengikuti SOP itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah an yudakhira lahu fil akhirah, menjadi simpanan dia untuk di akhirat. Dia tidak disegerakan dalam kehidupan di dunia, tapi apa yang mereka minta dari kebahagiaan, kecukupan, kenikmatan-kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Adapun pengkabulan doa yang ketiga adalah wa imma an yusrifa anhu minassu'i mithlaha. Dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban atas doa-doa dia dari keburukan yang serupa. Ya. Jadi misalnya kita minta sebuah jabatan, akan tetapi itu tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan jabatan yang kita minta. Kita minta harta kekayaan, tapi Allah tidak memberikannya. Justru kita diberikan kecukupan saja atau bahkan kekurangan, karena Allah ingin menyelamatkan kita dari buruknya harta benda yang ada di tangan kita. Insya Allah, luar biasa. Jadi inilah 3 jenis pengkabulan doa. Ya. Kemudian kenapa doa orang yang berpuasa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah? Karena yang pertama kita semua tahu bahwa puasa merupakan ibadah dan amal soleh yang bahkan memiliki keutamaan yang luar biasa. Puasa adalah amal yang sangat spesial. Dan di dalam surat Fatir ayat 10 Allah sampaikan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naiknya doa-doa itu. Dan amal soleh yang kita lakukan akan mengangkatnya untuk segera sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak diragukan lagi bahwa puasa ini merupakan amal soleh yang bahkan
disebut oleh Allah khusus dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Puasa adalah amal soleh yang spesial khusus untuk Allah. Ya, karena apa? Karena sangat sulit sekali untuk menunjukkan sebuah puasa itu untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Sehingga Allah sendiri akan memberikan balasannya. Dan di antara reward yang Allah berikan bagi mereka yang berpuasa adalah terkabulkannya doa-doa. Kemudian yang kedua, alasan yang lain karena kita semua tahu salah satu SOP doa kita dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan di dalam puasa tentunya jangankan yang haram, yang halal saja kita menahannya. Makan dan minum kita tahan. Nah, apalagi sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat, sehingga dipertegas oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi, wa inna masyam minal lagwi warrafat. Puasa itu bukan sekedar bagaimana kita sanggup dan mampu menahan lapar dan dahaga, akan tetapi bagaimana kita mampu menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang kotor yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena dalam puasa terkumpul 3 jenis kesabaran sekaligus, yaitu sabar dalam ketaatan, karena puasa adalah perintah Allah, kita mentaatinya dan kita sabar untuk melaksanakan puasa tersebut. Yang kedua, sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Karena salah satu fungsi dari puasa kita, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi juga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah berwujud maksiat berupa apapun. Kemudian juga di dalam puasa kita mendapati ya kesabaran untuk menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rasa perut yang perih, melilit ya. Itu semua menjadi salah satu alasan dari kenapa orang yang berpuasa ini doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat Salimah yang mulia, pada bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak ya melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat dan bangsa negara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.